Perkenalkan, nama saya Deris Andika Putra, NIM 21073042. Di video kali ini saya akan menjelaskan nama sensor-sensor serta fungsinya. Menjelaskan tentang sensor VSV yang berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui kanister. Dan ini cara kerja dari VSV. ECM mengubah data signal ke vacuum switching valve atau VSV dalam sistem evaporative emission, sehingga emisi HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan, beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan, atau setelah mesin dipanaskan. Kemudian ini IAT untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Ini cara kerja dari IAT. Pada saat tekanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT, voltase pada terminal THA juga berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki kendaraan selama pengoperasian. Kemudian ini UCV, berfungsi untuk mengatur pembukaan saluran oli menuju VVTi controller. Ini cara kerja dari OCV, Oil Control Valve. Sirkuit ini mengoperasikan spool valve melalui alat duty signal dari ECM sehingga memindahkan saluran oli ke sisi advanced atau sisi retarded. Untuk mengaktifkan VVT control, dengan cara ini valve timing optimum dapat dijaga saat mesin berhenti. Camshaft timing oil control valve diset ke posisi retarded sepenuhnya. Berfungsi untuk mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Ini cara kerja dari MAP, Manifold Absolute Pressure. Sensor MAP mendeteksi tekanan intake manifold menggunakan sensor yang menyatu ECM, menentukan durasi injeksi dasar dan pengajuan timing injeksi berdasarkan pada output voltase dari sensor tekanan absoluter manifold sensor. MAP memonitor tekanan absolut di dalam intake manifold sehingga ECM dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan. Mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara. Dan ini cara kerja ISC, Idle Speed Control. Rotor dibuat menyatu di dalam ISC valve, berputar salur searah atau berlawanan arah jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Rotor dan katup ditempelkan dengan remur seperti biasa sehingga katup hanya dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Kemudian ini TPS yang berfungsi mendeteksi sudut buka throttle valve. Kemudian ini cara kerja dari TPS, Throttle Position Sensor. Pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendeteksi 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal FTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal OTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt ketika throttle valve telah dibuka penuh. Di dalam gas buang dan memberikan umpan baik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Ini cara kerja dari oksigen sensor. Pada saat rasio udara bahan bakar menjadi lebih gemuk dari rasio udara bahan bakar stoichiometrik
maka konsentrasi oksigen di dalam gas buang akan dikurangi dan sensor heated oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kemuk itu. ECM menentukan apakah rasio udara bahan bakar tergolong gemuk atau kurus dan mengontrol timing injeksi sesuai dengan output voltase dari sensor heated oksigen. Oleh karena itu, bila sensor heated oksigen malfungsi, maka output voltasenya menjadi tidak normal, sehingga ECM tak mampu lagi mengontrol rasio udara bahan bakar dengan akurat. mesin. Kemudian ini cara kerja dari ECT, engine coolant temperatur. Pada saat temperatur cairan pendingin mesin rendah, tahanan termistor bertambah. Pada saat temperaturnya tinggi, tahanan berkurang, sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saatnya besarnya tahanan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur voltase injeksi berdasarkan sinyal ini. Kemudian ini untuk CMP memperbaiki berfungsi kemampuan untuk menentukan langkah hisap saat di mana penggunaan terjadi pada pembukaan injektor atau mesin normal. penginjeksian. Ini cara kerja dari CMP, Camshaft Position Sensor. Sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing motor dan celah udara pada pitch up berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromotif dalam tick atau coil. Karena gigi berdekatan dengan Kemudian timing ini rotor CKP dan bergerak melewati berfungsi pitch untuk up memberikan coil, informasi maka ke bagian dibangkitkan ECU voltase mengenai dan kecepatan arus listrik putaran mesin. bolak-balik. Dan ini cara kerja dari CKP, Crankshaft Position. Plat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi. 36 dibagi 6 gigi dan dipasangkan pada puli timing crankshaft. Sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi Kemudian ini crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada yang sinyal berfungsi untuk mendeteksi getaran maupun frekuensi ganda. pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Dan cara kerja dari knock sensor. Sensor knock memiliki piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk. Voltase itu dibangkitkan saat blok mesin digetarkan Kemudian ini oleh VSS connecting. yang Munculnya berfungsi untuk beberapa mengukur connecting kecepatan mesin dapat kendaraan saat melaju. dicairkan atau ditekan dengan cara mengundurkan timing pengapian. Dan cara kerja dari VSS Vehicle Speed Sensor. VSS dipasangkan pada meter kombinasi dan terdiri dari magnet yang diputar oleh kabel speedometer. Setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on atau off. Ini sensor cooling fan Dan sinyal on atau off ini yang berfungsi diteruskan untuk ke mengontrol ECM. kerja ECM kompresor menentukan cooler transistor. kecepatan kendaraan sesuai dengan satu. frekuensi sinyal pulsa ini. Dan cooler thermistor atau cooler fan. Cara kerjanya, prinsip kerjanya adalah jika temperaturnya di Kemudian bawah ini sekitar full pump 3 derajat yang Celcius, berfungsi untuk menjaga ECM tekanan akan dari mesin agar mematikan tetap tinggi. kompresor kontrol ini untuk melindungi evaporator dengan mencegah pembekuan melalui cara ini. Dan cara kerja dari full pump. Pada saat mesin diputar, aliran arus dari terminal SC2 switch
pengapian ke terminal STA pada ECM, sinyal STA pada saat sinyal STA N1 dan N2 menjadi input ke ECM transistor. Kemudian ini injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Switch relay menjadi on dan arus mengalir ke pompa bahan bakar kemudian bekerja. Kemudian cara kerja dari injektor. Pada saat kendaraan injeksi terdapat berbagai sensor untuk mendeteksi kondisi kerja mesin, dan terdapat ECU sebagai pengolah data, dan terdapat ECU pengontrol dari aktuator yang salah satu aktuator yang ada di kendaraan. Kemudian ini adalah ECM atau ECU membuka saluran yang berfungsi sebagai seperangkat alat yang bekerja sebagai sebuah sistem pengatur dan pengontrol pada kendaraan berkat tekanan bahan bakar yang tinggi. Kemudian cara kerja dari ECU. Kemudian yaitu power steering sensor yang berfungsi mempermudah pengemudi untuk memutar setir ketika ingin berbelok dan memudahkan memutar meskipun kecepatan rendah. Satu dari ECM. Kemudian cara kerja dari power steering sensor. Saat mesin mulai hidup, maka ECM memberikan instruksi untuk mengaktifkan motor listrik, dan klak akan menghitung batang kemudi atau step yang berfungsi sebagai alat untuk menaikkan tegangan listrik maka formula sensor akan mendeteksi berapa dasar mobil. Dari hasil instruksi elektromagnetik yang dihasilkan dari kedua kuparan primer dan sekunder pada ECM. Dan ini cara kerja dari koil. Koil akan menerima tegangan dari aki atau ECM, kemudian tegangan akan diinduksikan dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Andika Putra, NIM 21073042. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat scan tool yang bernama launch. Yang pertama, kita hidupkan engine-nya terlebih dahulu, lalu konekkan scan tool dengan OBD2 dari engine di bawah kursi pengendara. Setelah mesin normal, kita tekan start, pilih GAG, lalu GD scan. Selanjutnya kita tekan start, kita pilih merek dari engine Daihatsu, lalu kita pilih Daihatsu P19.39 sistem. Oke. Sedang membaca data. Yang pertama sukses, yang kedua sedang login. Yang kedua sukses, lalu kita tekan OK. Sedang memproses. Pilih YRP karena scan tool ini bersifat universal, kita pilih saja YRP. Kita pilih tahun dari pembuatan engine-nya
yaitu kisaran 2008 sampai 2012. Kita pilih yang atas. Lalu kita pilih seri mesinnya adalah K3FE. Lalu kita cek all system. Sekarang kita akan mencoba mengecek sistem dari FV engine. Kita baca data sebelumnya apakah terjadi kesalahan. Tidak ada kesalahan data pada pengecekan saat ini. Kita tekan OK. Lalu kita hapus data sebelumnya. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tes komponen-komponen sensornya. Kita cek water temperature, intake, engine speed, intake air temperature, relative throttle, front speed sensor output voltage. Lalu untuk halaman selanjutnya kita tekan back down. Lalu kita akan coba mengejection test. Bentar ya bang, tunggu dulu bang, bang. Kita coba stepper ESC. Kita coba without monitoring. Sekarang stepper ESC sedang membuka. RPM secara tidak langsung naik. Untuk menurunkan RPM kita coba tekan ini. RPM turun, engine mati. Untuk mengembalikan seperti normal kita matikan, cabut kunci kontak, lalu pasang kembali. Lalu kita hidupkan engine kembali. Dan engine kembali normal seperti sedia kala. Jadi itulah video pengenalan alat skentelnya. Saya ucapkan terima kasih.